Shalom, kami menyambut saudara sekalian dan juga bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online GBI Battle. Kami berharap saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Amin. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dan juga bagi Anda sekalian yang rindu untuk didoakan dan dilayani, dapat mengirimkan komen pada kolom chat. Sebelum kita mengikuti ibadah ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami dapat beribadah kembali, kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah dengan tubuh badan yang sehat, semua karena kasih karunia Tuhan. Kami percaya kehadiran Tuhan dalam ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap untuk mengikuti ibadah hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Berapa banyak yang siap memuji Tuhan? Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Wuhu. Sama-sama. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, amin. Karena kehebatanku, ku dapat
Kau sumber kuatku. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kau sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Sahabatku selama-lamanya, hanya Kau Tuhan. Kau sahabatku berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Bersorak bagi Tuhan kita. Amin. Boleh bilang sebelah kiri kanannya, kamu kalau lagi muji Tuhan keren banget. Wuhu. Haleluya. Hey. Woo. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
Ibu dipersilakan duduk kembali. Makasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah mati bangkit buat kami. Salib-Mu Tuhan. Haleluya. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salib-Mu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia Tuhan dan hidup dalamku. Kau hidup dalam kami Tuhan. Kau beserta dengan kami Yesus. Engkaulah nafasku, Engkaulah nafasku. Amin. Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salib-Mu, amin, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, haleluya, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu, salib-Mu telah mengerjakan besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Katakan salib-Mu, salib-Mu, amin, besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Salib-Mu Tuhan, amin. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Kami berdiri, kami mau saksikan Kau besar dan hidup dalamku.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah pujian kamu menyenangkan Tuhan. Biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini tertanam dalam hidup kami. Berbuah, dan bahkan berbuah tetap. Biarlah kami dapat melakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan melayani kami Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini diurapi Tuhan. Urapi hamba-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan. Dan apapun yang diucapkan lidah bibirnya hanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Time is Money. Kita akan lihat Efesus 5 ayat 15 sampai 16 yang berbunyi demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ada sebuah ungkapan yang sangat terkenal dari waktu yang lama, time is money. Waktu adalah uang. Waktu bisa digunakan untuk kita mendapatkan uang. Secara luas ini berarti waktu itu sangat berharga, jangan disia-siakan. Memang Tuhan telah memberikan kepada setiap orang jatah yang sama, 24 jam sehari. Apakah itu diberikan kepada orang yang pintar atau bodoh, kepada orang yang kaya atau miskin. Ini adalah pemberian yang sangat berharga yang kita harus gunakan. Orang yang menggunakan dengan bijaksana disebut orang arif oleh Alkitab. Tetapi yang membuang atau menyia-nyiakannya disebut orang bebal. Bebal itu lebih dari bodoh. Kalau bodoh masih bisa diajar. Tapi kalau orang bodoh nggak mau diajar karena menganggap dirinya pinter, itu adalah orang yang bebal. Nah bahkan sebetulnya waktu itu lebih penting daripada uang. Kenapa? Time is money, but money can buy time. Saudara-saudara, uang itu tidak bisa membeli waktu. Karena waktu yang sudah berlangsung tidak mungkin akan didapat kembali. Karenanya mari kita gunakan uang kita untuk hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Misalnya keintiman dalam keluarga, menjalin relasi persahabatan dengan orang lain. Itu bukan karena uang, tetapi kita harus menggunakan waktu untuk kita investasikan di dalam menjalin relasi, baik dengan keluarga maupun dengan orang yang lain. Lagi pula kita harus sadar bahwa waktu itu sangat singkat. Pemazmur berkata dalam Mazmur 90, waktu hidup kami adalah 70 tahun. Kalau kami kuat 80, tapi lebih daripada itu menderita dan akhirnya juga mati. Sehingga di ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, karenanya kita harus menggunakan waktu yang sisa ini bukan untuk menuruti keinginan manusia, keinginan diri apalagi yang penuh dengan dosa. Tapi kita harus menggunakannya mentaati kehendak Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita lihat lebih jauh di dalam bahasa Yunani ada dua kata untuk waktu. Yang pertama kronos dan yang kedua kairos. Bedanya begini. Kronos itu adalah urutan waktu. Misalnya hari lepas hari. Ya berganti menjadi minggu lepas minggu, bulan lepas bulan. Kronologis. Tetapi yang kedua adalah kairos. Kairos adalah momentum atau kesempatan. Karena itu Alkitab berkata, pada hari ini jika engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Ada kesempatan waktu untuk kita bertobat. Atau misalnya satu kali saudara mendapatkan tawaran kerja di sebuah perusahaan yang baik.
Itu bukan hanya kronos, itu kairos. Karena kalau saudara menundanya, mungkin kesempatan itu tidak akan pernah datang lagi. Begitu juga untuk melayani Tuhan. Ada satu keluarga Kristen dikunjungi oleh gembala sidang. Lalu ternyata gembala melihat anak gadis dari keluarga ini seorang yang pintar main piano. Lalu pendeta bilang, gereja kita kan kurang pemain musik. Bagaimana kalau kamu jadi salah satu pianis di gereja kita? Gadis ini bilang, Om saya mau melayani, tapi jangan sekarang, saya masih muda, mau senang-senang dulu. Nantilah kalau sudah waktunya lebih longgar, saya pasti akan melayani. Walaupun hamba Tuhan mendesak, tapi anak ini tetap tidak mau. Beberapa waktu kemudian dia kena COVID, saudara. Dan ternyata parah. Dalam kondisi itulah dia kemudian WA kepada mamanya. Tolong minta Pak Pendeta doakan saya. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau berikan hidup bagi Tuhan. Tapi 2 hari kemudian gadis ini meninggal dunia karena penyakit itu. Kesempatan sudah lewat. Karena itu saudara, ketika kita diberi kesempatan hari ini, gunakan seefektif mungkin. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Begitu juga kesempatan untuk ibadah. Ada yang bilang, gampang ibadah. Minggu depan juga kan masih ada toh. Bulan depan kan gereja masih buka toh. Tuhan kan selalu ada. Memang Tuhan selalu ada. Tapi saudara kan gak selalu ada. Hari ini saudara ada, besok belum tentu ada. Karena itu ketika ada kairos kesempatan yang Tuhan berikan, mari kita gunakan dengan bijaksana. Waktu jangan dibuang sia-sia. Waspadai para pencuri waktu. Misalnya sifat bermalas-malasan, suka melamun, mengingat masa yang lalu, menggosipkan orang lain, gak ada gunanya. Terikat gadget, main games dari terbit matahari sampai tenggelamnya. Ini kan sesuatu yang sia-sia dan merugikan. Nah, supaya kita bisa gunakan waktu dengan baik, kita harus memiliki planning, perencanaan. If you fail to plan, you plan to fail. Jika saudara gagal membuat rencana, sebetulnya engkau sedang merencanakan kegagalan bagi dirimu sendiri. Saudara, untuk itu kita harus punya agenda. Dulu saya selalu pakai agenda atau diary cetak tertulis. Tapi sekarang kita bisa gunakan agenda digital di dalam tab kita atau bahkan di dalam handphone kita. Buatlah catatan kegiatan apa yang kita akan lakukan. Appointment atau janji temu dengan siapa. Dan juga perkara-perkara yang lain yang kita rancangkan lebih dahulu. Untuk itu tentu kita harus memiliki prioritas. Jangan semua tawaran, kesempatan, kegiatan kita terima semuanya. Sehingga kita tidak fokus. Kita harus prioritaskan, menyeleksi, dan kita tahu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Do and don't. Saudara, ada seorang ekonom Italia bernama Pareto mengajarkan prinsip 20-80. Simpelnya begini, kalau saudara mengerjakan dengan konsentrasi dan fokus 2 hal, nilainya, hasilnya adalah 8. Tapi kalau saudara mengerjakan 8 hal banyak, maka hasilnya rata-rata akan 2. Jadi semakin kita menseleksi dan konsentrasi pada bidang tertentu, hasilnya akan jauh lebih bagus. Saudara-saudara, karenanya kita harus tahu ada 4 kuadran di dalam perencanaan hidup kita. Yang pertama adalah kuadran yang namanya penting dan mendesak. Ini penting dan buru-buru harus dilakukan. Do it now, lakukan sekarang juga. Tetapi tidak semua penting dan mendesak. Ada kuadran kedua, penting namun tidak mendesak. Untuk itu kita harus jadwalkan dan sesegera mungkin kita bisa melakukan hal tersebut. Kuadran ketiga, mendesak namun tidak penting. Nah, ini kita bisa delegasikan kepada orang lain sehingga urusannya tetap beres,
Walaupun kita sendiri tidak perlu menangani semuanya karena mungkin kita akan kehabisan waktu. Sedangkan yang keempat, untuk hal yang tidak penting dan tidak mendesak diabaikan saja, dimasukkan tong sampah karena nggak semuanya harus kita kerjakan. Saya biasanya mengatur jadwal seperti ini. Misalnya menjelang tahun yang baru, tahun sebelumnya, bahkan beberapa bulan sebelumnya saya sudah siapkan agenda. Dan kemudian saya mau jadwalkan. Yang biasa saya jadwalkan adalah hari ulang tahun saya, hari ulang tahun istri, hari anniversary pernikahan kami, hari ulang tahun anak-anak, dan juga orang tua. Karena kami berusaha untuk hadir sebagai keluarga pada hari-hari penting itu. Nggak harus pesta pora, tapi duduk, makan bersama, doa bersama, itu sesuatu yang harus dibina. Saudara sekalian, setelah itu baru jadwal-jadwal kegiatan yang ada. Kalau saya pendeta tentu ada banyak undangan pelayanan, kegiatan yang harus saya lakukan. Jadi itu dimasukkan dalam jadwal dari Januari sampai Desember. Biasanya saya punya jadwal yang cukup panjang. Selain itu tentu ada kegiatan harian yang harus saya lakukan. Jadi sebelum tidur malam saya harus selalu mencek besok kegiatannya apa. Saya juga tentu harus melihat apakah yang saya sudah jadwalkan hari ini sudah tuntas semuanya. Kalau masih ada yang belum beres, saya harus kerjakan besok. Ditambah dengan hal-hal yang lain. Nah, kalau ada di antara saudara yang selama ini jarang membuat agenda, lakukan. Supaya saudara tahu besok apa ya, rasanya kosong nih. Bukankah lebih baik ketika engkau misalnya besok belum ada acara, mulai memikirkan hal-hal yang berharga. Misalnya kalau ada seorang ibu sudah lama pengen belajar masak spaghetti, belum kesampaian aja. Saudara tulis hari ini, besok saya belajar bikin spaghetti dari YouTube. Begitu. Maka saudara menyisihkan waktu. Gunakan waktu misalnya untuk membaca Alkitab. Mungkin saudara punya jadwal pembacaan Alkitab, ketinggalan terus, saudara mulai kejar. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan kalau kita planning, membuat perencanaan di dalam penggunaan waktu tersebut. Nah, sekarang kita akan lihat untuk apa saja sih waktu itu akan efektif bila kita gunakan. Yang pertama, gunakanlah waktu untuk bekerja. Rasul Paulus dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 berkata, barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Tuhan ingin memberkati kita, tapi berkat itu datang ketika kita bekerja. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Seorang hamba Tuhan pernah berkata, berdoalah seperti segalanya bergantung kepada Allah, tapi bekerjalah seperti segalanya bergantung kepada Anda. Tuhan mau kita bekerja dengan rajin, jangan terus jadi benalu bagi orang lain. Di dalam Amsal 10 ayat yang ke-14, Alkitab berkata demikian, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kalau saudara mau kaya, diberkati, mesti rajin. Saya lihat bahkan orang yang non-Kristen pun kalau dia rajin, ulet, gigih, merintis usahanya, dia bisa berhasil dalam kehidupan ini. Kepada orang yang malas, firman Tuhan berkata, belajarlah kepada semut dan jadilah bijaksana. Saudara, untuk itu kita harus menghindari hal sia-sia seperti kemalasan. Menunda-nunda, besok lagi. Orang Sunda bilang, kumaha engke, gimana nanti. Mestinya engke kumaha, nanti bagaimana. Jangan menunda, don't put off till tomorrow what you can do today. Jangan tunda sampai besok apa yang saudara bisa kerjakan hari ini. Karena jalan yang bernama besok akan membawa kita ke sebuah kota yang bernama tidak pernah. Nah, jangan sampai karena kemalasan kita tidak menuntaskan tugas yang seharusnya dilakukan. Tetapi lawan dari kemalasan adalah ini. Ada orang gak malas, sibuk sekali. Melakukan banyak hal.
tapi hasil nggak jelas. Nah ini kita harus ingat bahwa aktivitas beda dengan produktivitas. Orang yang sibuk belum tentu dia berhasil atau berprestasi. Tapi dia muter-muter dengan kegiatan kosong. Satu kali ada kilang minyak di satu daerah. Setelah sekian lama kilang minyak ini didirikan, penduduk di daerah itu merasa kok kilang minyak ini, perusahaan ini nggak pernah jual minyak keluar ya. Maka satu kali ada penduduk yang tanya kepada pegawai kilang minyak itu, Pak, Anda usaha apa? Oh, kami menggali minyak dari tanah. Tapi kenapa kok nggak pernah jual minyak keluar? Oh gini, kamu tahu nggak untuk menggali minyak dari tanah itu kita membutuhkan mesin yang besar. Dan mesin itu baru bisa jalan kalau ada minyak. Jadi minyak kami gunakan untuk menjalankan mesin. Mesinnya buat apa? Ya mesinnya untuk mengangkut minyak. Minyaknya buat apa? Menjalankan mesin. Mesinnya buat apa? Mengangkut minyak. Minyaknya buat apa? Menjalankan mesin. Wah ini kan lingkaran setan saudara sekalian. Muter-muter banyak aktivitas tapi tidak punya produktivitas. Karenanya mari kita sungguh-sungguh menetapkan prioritas dan target yang harus kita capai. Sehingga benar-benar apa yang kita lakukan itu menjadi efektif. Jangan sibuk tanpa hasil sehingga akhirnya menjadi manusia P10. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, pala pusing-pusing, pantat pegal-pegal. Wah repot saudara kalau model begini. Nah karenanya kita harus meningkatkan wawasan dan kapasitas kita. Supaya pekerjaan bukan cuma work hard, tapi work smart. Itu sebabnya yang kedua, gunakanlah waktu untuk belajar, memperluas wawasan, keterampilan kita. Di dalam Amsal 19 ayat yang kedua, firman berkata, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Walaupun kita rajin, tapi kalau tidak punya pengetahuan, percuma saudara, akan salah langkah, akan sia-sia. Jadi kita harus work hard tapi juga work smart. Pengkhotbah 10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Ada para penebang kayu di hutan dan mereka diupah dari berapa kayu yang mereka berhasil tumbangkan pada hari itu. Satu kali ada pegawai lama protes kepada pimpinannya karena ada orang baru penghasilannya lebih gede. Protes dia bilang, bos saya kan lebih lama kerja udah berapa tahun, itu ada orang baru kok dapatnya lebih gede dari saya. Tapi bosnya bilang, kita mengupah bukan dari soal berapa lama kamu kerja, tapi berapa pohon yang kamu bisa tebang setiap hari. Ini orang baru, tapi dia bisa menebang pohon 2 kali lipat lebih banyak dari kamu. Mestinya kamu tanya sama dia, kamu malu kenapa kamu tidak berprestasi seperti dia. Hanya orang ini nanya kepada pegawai baru, kok kamu bisa nebang pohon begitu banyak? Apa rahasianya? Orang baru ini malah balik tanya, Pak boleh saya tahu, kapan terakhir kali Anda mengasah kapak dan gergajimu? Dia bilang mengasah kapak dan gergaji, aduh udah lama sekali tidak saya lakukan. Itu sebabnya kamu harus memperbesar tenaga tapi hasilnya terbatas. Setiap kali saya menumbangkan satu pohon, saya asah kapak atau gergaji saya. Sehingga dengan kapak yang tajam, usaha lebih sedikit tapi hasil akan jauh lebih maksimal. Itu namanya hikmat, itu namanya wisdom. Nah kalau saudara bekerja pada situasi sekarang ini, maka kita juga harus menggunakan hikmat untuk bisa meraih pelanggan lebih banyak. Misalnya kalau saudara adalah seorang pedagang atau pengusaha. Saudara tahu bahwa sensus penduduk Indonesia baru keluar beberapa minggu yang lalu. Dan di sana dicatat 70% lebih, atau bahkan di Jakarta misalnya hampir 75%. Penduduk Indonesia usianya milenial ke bawah. Generasi Y
Milenial, generasi Z, Z, dan generasi Alpha. 40 tahun ke bawah. 70% lebih. Dan generasi milenial ke bawah, kalau belanja, seringnya udah jarang lihat-lihat ke toko. Mereka lihatnya apa? Pasar digital yang ada di dalam handphonenya. Sehingga mereka beli di sana. Membeli secara online. Nah kalau saudara pakai pola lama terus, maka akibatnya saudara akan ketinggalan. Selain punya toko secara fisik, saudara harus buka toko online. Caranya gimana? Tanya sama anak muda. Nggak terlalu sulit kok. Masuk saja kepada pasar virtual yang lebih besar. Istilahnya buka toko online. Di Shopee misalnya, di Tokopedia atau banyak platform digital yang lain. Sehingga saudara juga bisa dikenali oleh orang-orang di dalam platform digital itu. Nah ini namanya work smart. Mengembangkan diri mengikuti proses zaman yang memang berubah. Untuk memperluas wawasan, mau tidak mau kita harus banyak belajar. Baca buku-buku yang bermutu. Di rumah saya punya perpustakaan pribadi. Bukunya sih nggak terlalu banyak lah, kira-kira 3.500-an lah. Atau hampir 4.000. Karena dari sejak kecil saya suka baca buku. Waktu saya sekolah sampai sekarang saya sering beli buku, saudara-saudara. Dan saya baca buku-buku. Ada banyak orang setelah sekolah nggak pernah belajar lagi, nggak pernah belajar baca buku lagi. Apa yang kita akan miliki? Pengetahuan kita tidak diupdate. Kalau demikian, Paulus menggunakan waktu-waktu terakhir dalam hidupnya untuk membaca banyak buku. Karena dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-13, dia berkata begini, jika engkau kemari Timotius, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Jadi apa yang dilakukan Paulus? Hamba Tuhan besar, penulis hampir setengah kitab perjanjian baru pada akhir hidupnya ketika dia dipenjarakan karena iman. Dia gunakan untuk membaca kitab-kitabnya. Jadi berarti dia membaca buku-buku, nggak semua buku rohani, mungkin puisi dari pujangga tertentu, pemahaman dari filsafat Yunani dan yang lain dia baca. Tapi dia bilang jangan lupa perkamen itu, yang dimaksudkannya apa? Gulungan dari kulit binatang yang di sana ditulis salinan daripada Alkitab. Dia baca Alkitab, dia baca buku-buku umum untuk memperluas wawasannya. Saudara, betapa kita harus menggunakan waktu untuk belajar. Ikuti seminar-seminar yang diadakan. Apalagi sekarang dalam situasi ini lebih gampang kita bisa ikut webinar. Dan banyak webinar juga yang gratis padahal bagus-bagus. Dan seringkali hasilnya juga di-upload di YouTube. Saudara bisa pelajari bermacam-macam ilmu supaya kita punya wawasan. Catat hal-hal yang penting supaya tidak lupa. Saudara juga bisa belajar dari ahlinya. Ketemui orang atau telepon atau tanya kepada orang yang ngerti di bidangnya masing-masing. Supaya kita menjadi lebih paham. Saudara, sangat menarik kalau kita menggunakan waktu kita untuk bekerja tapi juga untuk belajar. Sehingga bisa work hard, work smart. Yang ketiga, gunakan waktu kita juga untuk beribadah. Gunakan waktu untuk Tuhan. Gunakan untuk yang bersifat kekal. Seorang filsuf bernama William James pernah berkata, pemanfaatan waktu yang sebaik-baiknya ialah memakainya untuk sesuatu yang akan tetap ada setelah hidup ini berakhir. Jadi walaupun kita sudah mati, tapi karena kita menginvestasikan waktu kita untuk kekekalan, maka kita akan mendapatkannya. Nah dalam Lukas 12, Tuhan pernah memberikan contoh seorang kaya yang membuat lumbung yang lebih besar, mendapatkan hasil yang lebih banyak. Tapi Tuhan bilang, hai bodoh, malam ini nyawamu dicabut. Dan untuk siapakah harta yang kau kumpulkan itu nanti? Saudara, kenapa orang kaya ini disebut bodoh? Karena dia hanya mementingkan perkara jasmani, melupakan perkara rohani.
Dia hanya hidup memikirkan yang kini dan di sini. Dia mengabaikan yang kekal. Ingat loh, hidup kita cuma 70 sampai 80 tahun. Tapi lebih daripada itu, ada kekekalan, sorga atau neraka. Itu miliaran tahun, triliunan tahun, tidak terhingga waktunya, hukuman kekal atau kebahagiaan yang abadi. Mari kita gunakan waktu kita untuk Tuhan dan kekekalan. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya utamakan Tuhan. Yang paling utama adalah mengutamakan hal yang utama yang harus diutamakan. Yang nomor satu adalah menomorsatukan hal yang nomor satu untuk dinomorsatukan. Dan hal yang terutama adalah hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup mengutamakan Tuhan. Dan Tuhan bilang, kalau engkau mengutamakan aku, semua keperluan yang lain aku akan tambahkan kepadamu. Daud adalah seorang raja, tentu dia banyak keinginan. Tapi satu kali dia mengutarakan keinginannya yang punya nilai kekal. Mazmur 27 ayat 4 berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ini orang yang sangat wise, sangat bijaksana, sangat berhikmat. Dia menggunakan waktunya untuk menomorsatukan Tuhan. Sehingga sampai hari ini nama Daud tetap berkibar, menjadi teladan bagi kita. Bahkan Tuhan pernah berkata, aku telah menemukan Daud bin Isai, orang yang hatinya berkenan kepadaku. Karena apa? Dia memberikan waktu untuk Tuhan. Karena itu saudara, dalam waktu yang sisa ini, mari gunakanlah waktu kita untuk berbakti kepada Tuhan. Rajin ibadah. Saudara, gunakan waktu untuk banyak berdoa, banyak membaca Alkitab. Dan juga jangan lupa, gunakan waktu untuk menabur, untuk memperluas kerajaan Allah di atas muka bumi. Saya mau katakan, petani yang berhenti menabur akan berhenti menuai. Ishak pada masa kekeringan dia menabur, sehingga dia diberkati 100 kali lipat ganda oleh Tuhan. Pada masa pandemi ini, saya dan istri rasanya jauh lebih banyak menabur untuk orang-orang yang membutuhkan dibandingkan sebelumnya. Saudara-saudara, seringkali saya berdoa dan kalau saya ingat seseorang yang terlintas di pikiran, saya kemudian bilang sama istri, tolong bagi berkat sekian. Dan istri saya selalu mentransferkan jumlah tertentu. Dalam minggu ini saja, saudara, ketika saya WA, tanya beberapa hal tentang pelayanannya, lalu saya terakhir bilang, Pak boleh minta nomor akunnya? Dia jawab, Pak Rubin kenapa ya tanya itu? Lalu saya bilang, mungkin karena Bapak doa lalu Tuhan menggerakkan hati saya untuk mengirim. Kok Bapak tahu ya pergumulan saya? Saya lagi berat sekali. Dan kami kirim sekian kepada hamba Tuhan di luar pulau tersebut. Ada satu lagi juga kira-kira dalam minggu ini, ketika saya bilang kepada istri saya, tolong kirim melalui istrinya, saudara sekalian. Lalu kemudian dibilang, aduh, kami sebetulnya lagi punya beban berat, tapi kita malu untuk ngomong sama orang lain. Dan suami saya hari ini memutuskan untuk puasa, supaya Tuhan kasih berkat, dan juga udah gak ada duit lagi kelihatannya saudara. Tapi kok baru aja suami saya ngomong begitu, Pak Rubin sama ibu bisa tergerak ya, kok persis banget waktunya. Kita bersyukur saudara sekalian. Mungkin hanya beberapa juta rupiah yang kita kirimkan kepada dia. Tapi kesaksian iman itu meneguhkan bahwa hidup kita bisa dipakai oleh Tuhan pada masa sulit untuk memberkati orang lain. Saudara, jangan hanya berpikir tentang diri sendiri, tapi bagaimana kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Juga untuk memperluas kerajaan Allah di atas muka bumi.
Dan yang terakhir, mari gunakan waktumu juga untuk melayani. Karena hukum yang terutama, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dan sesama yang paling dekat tentu adalah keluarga. 1 Timotius 5 ayat 8, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Siapa yang pertama-tama harus kita layani? Keluarga kita. Orang-orang yang terikat dalam hubungan darah atau famili dekat. Mungkin mereka mengalami kesulitan. Mari kita juga belajar mengulurkan tangan kepada mereka. 2 Petrus 1 ayat 7 mengajarkan supaya kita mengasihi saudara-saudara seiman. Tapi kemudian lebih luas, kita juga mengasihi semua orang. Mulai dari keluarga, kepada saudara seiman, dan kemudian kepada semua orang. Kita lakukan pelayanan tersebut. Karena Yesus berkata, apa yang kamu lakukan kepada salah satu saudaraku yang paling hina ini, engkau sebetulnya telah melakukan untuk aku. Saudara, ketika kita jadi berkat bagi orang lain, sebetulnya kita melakukannya bagi Tuhan. Saya percaya ini waktunya, ini kairos Tuhan. Ketika kesulitan datang, kita anak Tuhan jangan cuma berpangku tangan, lihat TV, baca sosmed. Lakukan sesuatu bagi Tuhan. Gunakan waktu yang ada. Gunakan waktu untuk bekerja. Gunakan waktu untuk belajar. Gunakan waktu untuk beribadah. Tapi gunakan juga waktu untuk melayani Tuhan. Sehingga hidup kita tidak sia-sia. Kita jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku, dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku, dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya kuat
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akhiri ibadah kita ini di dalam doa. Tuhan, kami menaikkan syukur kepada Engkau ya Tuhan, satu-satunya Allah dalam hidup kami, Bapa yang Maha Kuasa, pemelihara kehidupan kami. Engkau yang terus mengasihi kami dengan memberikan kepada kami kekuatan yang senantiasa baru. Terima kasih untuk ibadah hari ini yang sudah boleh kami laksanakan bersama-sama. Biarlah Tuhan terus menyatakan kepada kami arahan, kebenaran-Mu, firman-Mu, dan semua yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami menghadapi masa-masa yang sukar. Kami percaya Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Sekarang kami angkat tangan kami ya Tuhan, turunlah atas kami sekalian berkat yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, di dalam Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang akan menyertai kami mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan mari katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kau Allah yang besar, haleluya, Kau mulia, nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak. Katakan haleluya, oh haleluya, Kau Allah yang besar, haleluya, Kau mulia, nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kau sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Saudara, saya undang saudara dapat berdiri bersama-sama. Katakan kasih-Mu kekal, Kau yang layak ditinggikan. Mari angkat kedua belah tangan untuk katakan, Kau Allah yang besar. Kau besar Tuhan. Haleluya. Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Katakan Kau Tuhan. Kau mulia. Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu. Haleluya. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Nama-Mu Yesus. Nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Oh nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Engkau Yesus sahabat kami. Engkau Yesus yang paling dahsyat dalam hidup kami. Amin.